kan oleh Rismon Hasyolan Sianipar yang berkaitan dengan S2 dan S3-nya dari Yamaguchi, Jepang. Demikian juga dengan penelusuranku terkait disertasi, tesis, serta hal-hal yang menjadi syarat administratif seseorang dinyatakan lulus sebagai... Halo, selamat siang, kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Apa kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kita sehat selalu dan senantiasa dilancarkan segala usahanya. Kali ini saya membahas mengenai lagi-lagi Rismon Sianipar yang mengaku pakar, tapi faktanya tidak lulus S2, tidak lulus S3. Kali ini saya memperlihatkan bagaimana Bang Bill menelanjangi Rismon yang mengaku pakar lulusan luar negeri Jepang. Ternyata zong, magister dan juga doktoral. Nah, yang paling menarik adalah aku juga memberikan kesempatan kepada Bang Rismon untuk memberikan klarifikasi, mempertanggungjawabkannya lewat diskusi, klarifikasi. Basisnya ilmiah tentunya, bahkan mungkin bisa berdebat. Tapi nampaknya agenda itu tidak mendapat respon, bahkan dicuekin lah. Bukan cuek juga sih, beliau juga merespon tapi mengatakan menolak untuk melakukan hal itu. Entah itu secara langsung atau tidak. Yang kedua juga akhirnya aku memberikan somasi kepada Rismon Hasyolan Sianipar 1 kali 24 jam sebelum aku akhirnya melaporkan beliau. Tapi tetap tidak mendapat respon, malah kemudian dia akan menuntut balik ya, akan melaporkan balik karena dianggap saya akan membuat laporan palsu. Ya, oke. Dan saya buktikan beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya dengan beberapa teman didampingi kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya untuk kemudian melaporkan, dalam istilah kami, dugaan, karena kita menghormati dalam konteks hukum yang ada di Indonesia ya. Walaupun kita juga tidak akan melaporkan kalau seandainya kita tidak punya bukti kuat, kita tidak mendapatkan hal-hal yang barangkali untuk menegaskan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak lulus dari Yamaguchi, Jepang. Oke? Namun sekali lagi, kalimat dugaan itu penting untuk kemudian kita hormati. Tidak hanya dalam konteks menghindar dari problem hukum, tapi itu menghormati hukum yang ada di Indonesia. Asas duga tak bersalah. Oke, bagaimana dengan Rismon Hasyolan Sianipar? Kenapa harus dilaporkan? Ya, setidaknya ada 10 alasan sih bagi aku untuk kemudian menjadi motivasi. Orang ini harus kita laporkan ke polisi, walaupun alasan ini tidak kemudian aku jadikan sebagai bahan laporan. Ya, ingat, laporanku adalah dugaan ijazah palsu. Nah, pemalsuan ijazah ini adalah perbuatan kriminal, guys. Dan itu juga yang sebenarnya terjadi ketika dia menuduh Pak Jokowi sebagai pelaku kriminal karena ijazahnya Pak Jokowi menurutnya adalah palsu. Nah, sayangnya bukannya dibuktikan secara konkret, bukannya punya metode yang kemudian memastikan polisi meyakini dia bahwa dia benar, ternyata ujuk-ujuk dia justru menjadi tersangka. Ya, artinya kalau orang tersangka fitnah. Nah, kenapa dijatuhi sanksi fitnah dalam artian ditersangkakan sebagai ujaran fitnah? Ya karena orang yang memiliki ijazah asli, yang kuliah, benar-benar kuliah, justru difitnah berulang-ulang kali dengan mens rea yang luar biasa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan. Nah, akhirnya semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan ini tidaklah orang baik yang akhirnya ditersangkakan. Kan seperti itu. Nah, beda dengan ijazahnya Rismon Hasyolan Sianipar, ya, kita sudah berulang kali untuk kemudian meminta klarifikasi Rismon, dan memang ada fakta-fakta, ada data-data. Yang paling utama itu adalah kalau UGM ada pernyataan resmi dari UGM bahwa Pak Jokowi itu pemilik ijazah asli. Kemudian kalau Mas Gibran itu ada penegasan dari kementerian terkait yang memberikan SK penyetaraan, dan juga dari KPU sudah meloloskan sebagai calon wakil presiden. Tidak ada bantahan dari rakyat waktu itu, tidak ada sanggahan dari paslon-paslon lain, sehingga itu tidak ada masalah, termasuk Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi ketika kemudian Rismon keluar saat ini, itu motivasinya kita tahu adalah sangat politis. Nah, sedangkan Rismon Hasyolan Sianipar, dia ini justru adalah pemilik ijazah yang ketika dia perlihatkan banyak yang janggal, dipertegas oleh kampus Yamaguchi sendiri yang menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan ijazah sebagaimana milik Rismon Hasyolan Sianipar. Ini menarik, guys. Nah, oleh karena dia ternyata pelaku kriminal, dalam tanda kutip dia sudah melakukan pemalsuan ijazah dan menggunakan. Artinya apa? Maling teriak maling. Jadi Rismon ini menuduh orang melakukan
pemalsuan ijazah atau ijazah dari Pak Joko itu palsu, padahal ijazahnya sendiri itu palsu. Memang dia pernah kuliah di Yamaguchi, Jepang sana, tetapi tidak sampai selesai mungkin. Inilah fakta sebenarnya. Jangan menuduh orang sembarangan. Akhirnya dituduh balik, keteteran. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai, Rismond. Gunakan gelar palsu, bahkan itu tidak hanya di ruang publik, bahkan di meja pengadilan ya, di mana yang sebenarnya pengadilan itu harus bersih dari kebohongan dan kejahatan, tapi ternyata Rismond membuat keterangan-keterangan palsu. Wow, inilah yang akhirnya membuat kita jadikan, oh, Rismond ini harus kita laporkan, walaupun tidak dalam konteks apa yang menjadi alasanku hari ini ya. Konteksnya adalah pemalsuan. Nah, apa 10 alasan itu Bang Bill? Satu, ini mudah-mudahan kalian setuju. Yang membuat akhirnya kita termotivasi untuk melaporkan Rismond Hasiolan Sianipar itu adalah, ya aku anggap dia orang yang sering membuat pembohongan publik. Kayaknya, saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi Artinya tersangka. gini, artinya gini. Saya mohon izin, kami jelaskan dulu. Mungkin mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital yang harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdiri. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya bisa karena ditanding. saudara Ya. saja ini. Ya. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan, dan tadi sudah menjelaskan di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh, iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang ditanya oleh kompeten. Bagi aku ya, ini menurut keyakinan aku. Kenapa? Karena Rismond Hasiolan Sianipar ini terlalu banyak pernyataan-pernyataannya yang menurutku, oh ini bohong, kan gitu. Ya salah satunya adalah ketika dia berada di pengadilan dan dia menyampaikannya di ruang publik. Banyak ya video-video Rismond Hasiolan Sianipar yang menurutku ini orang berbohong. Masa dia bilang ini, masa dia bilang itu. Oke, tanpa aku harus perlihatkan video-videonya, teman-teman itu bisa tonton video-videoku. Banyak sekali aku mereaction tentang pernyataan Rismond yang bagi aku ini orangnya berbohong banget gitu. Ya, oke. Ya, kalian telusuri saja lah. Itu nanti kalau misalnya kalian mau minta, tolong pertanggungjawabkan dong Bill. Kamu bilang bahwa dia membuat pembohongan publik. Nanti di video selanjutnya. Kali ini aku mau bilang aja dulu soal 10 alasan kenapa Rismond Hasiolan Sianipar itu aku anggap orang yang layak untuk dilaporkan, sehingga memotivasi aku, ini orang jahat bener, jadi orang sering bohong-bohong gitu. Tapi bukan pembohongan publiknya yang aku laporkan, melainkan adalah pemalsuan ijazahnya. Oke. Yang kedua adalah ini orang kasar dan arogan. Andi Aswan itu. Memang Rismond siapa? Hei, ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Macam betul. Kalau kalian betul-betul setuju dengan pendapatku, tulis di kolom komentar. Setuju nggak bahwa Rismond Hasiolan Sianipar itu orangnya kasar dan arogan? Aku nggak perlu perlihatkan video-videonya di reaction ini, karena memang aku murni video ini aku nggak mau terlalu banyak ngedit. Intinya kalian tonton sampai dengan selesai. Ada 10 informasi tentang apa yang menjadi motivasi buat Bang Bill untuk melaporkan orang ini gitu. Kasar, arogan. Dia melihat orang yang berbeda pandangan dengan dia itu sebagai musuh yang kadang-kadang dia anggap nggak ada nilai gitu. Mungkin karena dia merasa bahwa dia punya
titel S1, S2 dari UGM, kemudian pernah kuliah S2, S3 dari Jepang walaupun tidak lulus gitu kan. Ini orang jadi kalau bicara sama orang tuh kasar, kalau udah nada tinggi, volumenya naik, bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Anda bayangkan aja, kepolisian itu dia bilang setan, nama-nama personal itu sudah, itu yang membuat aku anggap, oh Bang Risman ini bermasalah gitu kan. Nah, yang ketiga, ini orang selalu merasa paling benar, ya, kemudian merendahkan orang lain. Kan gitu, udah kasar dan arogan. Nah, dia merasa paling benar, kemudian merendahkan orang lain. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik, ya. Apalagi si Tito Karnavian itu, ya. Siapa lagi? Si Krishnamurti, ya, komjen dia sekarang, komjen atau apa itu? Tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si Maknu Al-Azhar itu, dia dulu kepala laboratorium komputer forensik, dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan. Muhammad Nur Al-Azhar, Brigjen, tangkap itu setan di kepolisian. Biar kita bongkar ini, supaya mata Indonesia terbuka betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Tito Karnavian itu setan paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri, dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi kredibilitas dari laboratorium forensik. Itu yang aku bilang, ini Rismon ini kok susah ya kalau berdiskusi dengan orang yang, apalagi kalau dia udah kalah debat, kalau dia udah kalah diskusi, selain nadanya tinggi, selain dia kasar dan arogan, sudah itu selalu dia merasa bahwa dialah yang punya pendapat yang benar. Termasuk ketika dia mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, semua pendapat-pendapatnya itu selalu dia merasa ini yang paling benar gitu. Nggak ada yang kemudian dia terima kebenaran orang lain. Nah, tipe orang seperti ini biasanya NPD, guys. Anda perhatikan kalau Anda beda pendapat dengan dia di chatting misalnya, kemudian Anda mengkritik dia atau Anda ya yang akhirnya dia sebut Anda itu termul gitu kan. Itu biasa dia langsung blokir kan gitu. Tidak mau menerima kritik. Itu orang NPD seperti itu, guys. Jadi bagi aku Rismon Nasional Sianipar itu orang yang selalu merendahkan orang lain. Termasuk muncul-munculnya istilah termul-termul, ya kan, itu juga dari cara bicaranya dia gitu kan. Oke, yang selanjutnya dalam pandangan aku, tadi ketiga ya. Nah, sekarang yang keempat adalah dia menjadi orang yang seolah tidak berdosa, kemudian sering menyebar fitnah. Ya, kita kirim nanti ke negara-negara tersebut biar tahu mereka, oh alah, Indonesian Vice President gak lulus high school. Aduh, gak lulus high school tapi gayanya selangit. Ya pantaslah, orang dia anaknya mantan presiden Indonesia, ya pada saat dia mencalonkan diri, ya bisa aja ditukang-tukangi semua. Modal surat keterangan, ya, surat keterangan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Ya, jadi sebar kebohongan lain, pembohongan publik lain, fitnah juga sering terjadi bagi dalam pandanganku ya. Jadi minta maaf kalau seandainya kalian kurang setuju. Nanti aku pertanggungjawabkan ya. Aku nggak akan share video-video reaction lain atau nggak akan ku share video-video di mana dia menyebar fitnah. Tapi bagi aku, ketika kemudian dia mengambil sampel bahwa Gibran itu tak lulus SMA, ya kan, itu framing yang mengarahnya kepada fitnah gitu. Termasuk juga ketika dia menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kan, yang tentunya banyak hal yang bukan karena keilmiahan gitu. Ujung-ujungnya ini orang kok fitnah terus gitu. Ya gini loh guys, kalau dia menganalisa atau memberikan kritik itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau dia menuduh orang membuat perbuatan pidana, itu namanya fitnah gitu. Kalau dia menuduh bahwa Pak Jokowi dan cawe-cawe ya, jadi Pak Jokowi itu cawe-cawe untuk kepentingan anaknya menjadi wakil presiden, itu bukan fitnah, itu analisa politik. Kenapa? Karena perbuatannya Pak Jokowi itu bukan perbuatan kriminal atau bukan perbuatan jahat, apalagi perbuatan dosa. Tapi kalau seandainya dia bilang Pak Jokowi memalsukan ijazah, UGM itu kong kali kong, kemudian dia Pak Jokowi tidak pernah KKN, pokoknya perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat, kriminal, itu namanya fitnah, guys.
Itu selalu tuh aku perhatikan Bang Rismon mengada-ngadakannya di wilayah itu. Nah, kalaupun bukan fitnah, nah yang kelima nih, dia selalu menyebarkan sesuatu yang sifatnya disinformatif. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro, apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro? Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Jadi tidak sesuai dengan informasi yang sesungguhnya. Kalau nggak dipitnah ya dia mungkin nggak sadar bahwa itu salah, tapi dia merasa bahwa itu benar, sehingga yang dia share itu dis artinya informasi yang nggak sesuai gitu loh, informasi yang nggak benar gitu. Anomali. Biasanya disinformasi. Jadi intinya begini, si Rismon itu egoisme, kasar, mau menang sendiri. Jadi pantas saja, saya sangat setuju kalau dia dilaporkan. Ini untuk mengetuk kepalanya, hatinya, sehingga dia bisa sadar bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan ini salah. Orang ini memang harus diberikan sentilan, kalau perlu diketek kupingnya, sehingga dia betul-betul sadar roh jahat yang ada dalam dirinya itu cepat pergi, cepat lari, sehingga dia menjadi orang yang baik kembali. Sudah berkata dengan nada kasar, sudah berkata dengan angkuh, tidak mau mendengar pendapatnya orang lain, sehingga apa yang dia katakan selalu menurutnya itulah yang benar, sehingga semua orang selalu dikatakan salah, palsu, kalau tidak sesuai dengan pendapatnya. Dan ini didukung juga dengan kelompok-kelompok partai-partai yang oposan. Saya kira begitu. Bukan berarti dia berbohong, bukan berarti dia fitnah. Hanya dia merasa karena itulah berita yang benar, padahal bukan seperti itu maksudnya. Nah itu Rismon paling sering dalam bukunya aku baca, dalam pernyataan-pernyataannya, dalam kalimat-kalimat yang menurutku ini orang berbahaya banget dah. Itu yang kelima ya. Nah yang keenam, ini orang sering melakukan provokasi kepada publik. Maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak 2026. Rakyat bergerak turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Merdeka. Ya. Jadi kalau pidato resolusi 2026, makzulkan Gibran, kan bla 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 bla. Pokoknya, hey Jokowi. Jadi dia provokasi publik ya, dia provokasi publik sehingga publik itu merasa termotivasi, merasa meyakini bahwa Rismon benar, Jokowi adalah pendusta. Gara-gara Rismon punya sebaran-sebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebohongan, itulah yang membuat publik itu terprovokasi. Wah, masalah ini membuat aku, ini orang nggak bisa dibiarin gitu loh. Sekali lagi bukan karena fitnah, bukan karena pembohongan publik dan lain-lain sebagainya itu ya yang aku laporkan, tapi benar-benar karena memang dia ada perbuatan kriminal yang harus dia pertanggungjawabkan.
Jadi itu guys, yang pertama sering membuat pembohongan publik, yang kedua kasar dan arogan, yang ketiga merasa paling benar dan merendahkan orang lain, kemudian yang keempat dia selalu seolah tidak merasa berdosa gitu kan, tidak merasa berdosa dan sering buat fitnah. Itu lalu tuh kalau dia sudah fitnah orang, kalau dia sudah hajar orang, seolah-olah nggak ada dosanya orang itu. Kemudian yang kelima, dia selalu sebar disinformasi. Yang keenam, kemudian dia sering memprovokasi publik. Nah, yang ketujuh menurutku, dia selain berbohong, dia sering berbuat pembodohan publik. Iya, saya lakukan string matching, Times New Roman. Saya lakukan font identification menggunakan circular neural networks dengan sejumlah teknik preprocessing. Benar, Times New Roman. Pertanyaannya, dengan teknologi font yang sangat cantik seperti itu, menggunakan word processor sehingga rata tengah sempurna, dengan lekukan-lekukan yang sudah sangat cantik, kerapatan titik-titik dengan high DPI, dots per inci. Ada yang menarik, Roy Suryo sebenarnya ingin menampar Rismon Sianipar. Kenapa? Karena Rismon Sianipar dengan gagah berani pertama kali dia tampil ke ruang publik mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, yaitu dari fonts Times New Roman. Nah, padahal yang diperlihatkan oleh Roy Suryo ya fontsnya fonts itu. Ini scan yang asli, UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya Mana? ya. Scan-nya Dia Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Ini UGM asli. Saya tanya, Satu lagi saya tanya sama lo. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Pak Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Ini Udah. tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Itu Iya, kan sebenarnya ada. gini bang, aku klarifikasi. Fonts Times New Roman berbasis digital Microsoft itu memang tidak sama dengan fonts yang ada di ijazahnya Pak Jokowi atau skripsinya Pak Jokowi. Itu sebenarnya bukan font Times New Roman berbasis Microsoft Word atau Microsoft. Karena aku pernah lakukan analisa, ternyata Microsoft punya Times New Roman itu berbeda dengan huruf yang ada di ijazahnya Pak Jokowi dan teman-temannya. Nah, tadi malam itu akhirnya terbongkar dan Rismon yang tadinya begitu percaya diri mengatakan bahwa di ijazah Pak Jokowi itu gunakan fonts Times New Roman yang hanya ada di era tahun 90-an terpatahkan oleh temannya sendiri yaitu Roy Suryo. Kelihatan kan? Kelihatan banget gitu. Bagi aku Rismon Sianipar ini sering membuat pembodohan kepada publik gitu. Misalnya gini, ketika dia mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu gara-gara Times New Roman itu tidak ada di era 80-an, itu dia membodohi gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya memang fonts Times New Roman dalam basis Microsoft Windows itu ada di era 90-an, tapi bahwa kecanggihan teknologi huruf seperti Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 60 di Indonesia gitu. Itu ada guys. Nah, termasuk ijazahnya Pak Jokowi itu kalau kalian mau samakan dengan Microsoft Word atau Microsoft Windows itu memang tidak sama persis. Itu coba perhatikan baik-baik. Huruf J-nya beda, huruf A-nya beda, huruf H-nya juga beda. Silakan Anda lakukan apa istilahnya ya, penyamaan dalam konteks Windows dan juga cetakan miliknya Pak Joko Widodo. Nah, yang kedelapan, beliau ini sering menghina lembaga-lembaga negara. Abdul Muti termul nggak? Termul. Ya, tidak. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Termul ya. Tolong dikoordinasi, Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Ya, betul. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Ya. Gedung ini milik rakyat. Ya. Jadi Bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Mohon maaf Bapak, kita cuma menjalankan perintah dari pimpinan kita seperti ini. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi? Memangnya gedung ini milik kalian? Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini,
Jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi. Minggu depan kami datang lagi. Dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Pak Abdul Muti mana ini Pak? Jawabannya sudah 2 minggu. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan. Jangan bilang kami penyesatan. Bapak termul atau enggak sih? Pak Abdul Muti termul enggak? Termul. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Jadi kalau dia udah anti kepada Kementerian Pendidikan, dia sudah bosan sama kepolisian, itu dia hina lembaga-lembaga negara gitu. Bahkan leader-leadernya gitu, pemimpin-pemimpin pada lembaga negara itu, baik kepolisian, dia langsung bilang tuh ini miliknya termul ini, lembaga itu, Dikdasmen itu paling sering dia hajar gitu. Ini orang luar biasa sekali gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9, dia ini sering mengganggu ketentraman publik. Bapak kan jabat. Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Percaya sama gue, tahu Ya karena Bapak. Karena Bapak. Waduh. Di dalam rombongan. Waduh, asik tuh, notaris ya Bang. Ini kayak bener Bang, berani pegang. Oh, jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Biasa aja. Jangan pegang-pegang bro. Salah satu diantaranya adalah orang lagi mau menikmati Car Free Day yang seharusnya tidak diprovokasi dengan isu makzulkan Gibran, apalagi memberikan buku yang muatannya sangat politik. Apalagi sebenarnya Pemprov seharusnya itu menegur, kalau bisa juga ditertibkan. Karena memang itu kan kepentingan dan agenda umum, masyarakat umum kok disusupi dengan isu-isu dan juga misi-misi politik seperti itu. Apalagi ada perdanya yang berkaitan dengan Car Free Day itu, guys. Jadi ada ketentraman publik kita. Bayangkan kalau Rismon Hasyolan Sianipar ini nggak ada, aku yakin tidak ada istilah termul, tidak ada tuh istilah terjal atau apapun istilah-istilah yang sering dibunyi-bunyikan kan gitu. Jadi aku pikir dia bagi aku adalah mengganggu ketentraman publik. Nah, yang terakhir ini orang contoh bagi saya Rismon ini adalah virus yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini. Harus memang bumigazi. Artinya apa? Dikasih teguran, dilaporkan, sehingga dirinya yang merasa benar, yang merasa angkuh, bisa menjadi agak mawas diri sedikit. Orang-orang seperti itu adalah biang kerok, virus sampah-sampah masyarakat yang memprovokator, menghasut, menghina. Semua pejabat dia hina, semua pejabat dia katai. Orang ini tidak punya attitude yang baik. Orang ini tidak punya kelakuan yang baik, tutur kata segala macam tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi saya kira saya sangat setuju dilaporkan sehingga dia tidak bisa mawas diri lagi. Bagi publik kita. Penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan dia bilang tadi resis dari PKH. Berarti udah gini. Berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya sekarang. Saya tanya juga. Di VRS. Oke, berarti itu datanya dari Anda paham nggak? di resop dari penyidik.
Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Akan diresop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah buat itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Nah, dia menjadi contoh yang tidak baik.